Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim, nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, saudara dan saudariku seiman, swaimin swaimat dimanapun berada. Salah satu peristiwa yang istimewa dan agung yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini. Peristiwa ini bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang dimana penegasan ini disertakan dengan paket rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Bila kita baca paket rangkaian ini, akan kita temukan di dalam Al-Quran ayat 183, 184, 185 sampai dengan 187 di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Jika kita baca, maka penegasan ini akan kita temukan di pertengahan ayat, yakni pada ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan puasa ini, di bulan di mana kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an ke muka bumi ini. Al-Qur'an bukan hanya sekedar bacaan saja yang harus kita baca dan kita tilawahi dalam keseharian kita. Namun tujuan utama diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, bahwasannya tujuan Al-Quran adalah hudal linnas, yakni sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Dan juga sebagai bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas daripada pedoman hidup yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang berisi penjelasan mengapa kita dilahirkan, untuk apa kita hidup, apa yang seharusnya kita lakukan, aktivitas-aktivitas apa yang sebaiknya kita laksanakan, apa yang harus kita tinggalkan, dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita suatu saat nanti, sampai dengan wafat kita nantinya. Konteks apa yang terjadi dalam hal meninggalkan dunia ini? Bagaimana keadaan manusia setelah sakaratul maut? Apa yang terjadi kepada manusia setelah sakaratul maut itu? Bagaimana, di mana, dan kapan manusia itu dikumpulkan suatu saat nanti hingga pada puncaknya, yakni penghisapan dan penentuan. Akankah kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah dengan surganya itu? Atau justru akan ditempatkan di tempat hukuman yang kita kenal dengan neraka? Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang melekat pada kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan di muka bumi ini agar dijadikan pedoman hidup bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini, agar bisa mengeluarkan kita dari kegelapan dunia, agar kita bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, hidup yang aman, tentram, dan damai sampai dengan wafat kita nantinya. Al-Quran bukan hanya sebagai mukjizat, namun Al-Quran merupakan manhaj dan pedoman yang dapat dijadikan acuan, dapat dijadikan pedoman hidup bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu contoh yang menggugah dan mengajak kita untuk berpikir pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada masyarakat, di mana masyarakat itu sudah banyak sekali berbuat kerusakan, berbuat maksiat, berbuat segala macam keburukan. Yang sekarang kita mengenal masyarakat itu dengan masyarakat jahiliyah. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini
agar bisa dijadikan pedoman hidup. Pedoman yang ideal dan elegan, sehingga mampu merubah tatanan masyarakat dari hanya sekedar jahiliyah menjadi umat yang baik, umat yang banyak menjadi pedoman, banyak menjadi teladan pada zaman itu, yakni khairu ummah. Kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Al-Quran menjadikan hati yang kasar, hati yang keras menjadi lembut dan baik. Orang-orang yang dengki menjadi penyayang, pemukul menjadi perangkul, pencuri menjadi orang yang dihormati. Demikian adalah kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Al-Quran di muka bumi ini. Al-Quran menjadikan masyarakat dari hanya sekedar jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah satu-satunya umat terbaik yang pernah ada dan berkehidupan di muka bumi ini. Demikian adalah persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam transformasi masyarakat jahiliyah menuju khairu ummah. Maka dari itu, teman-teman semua, sekarang saatnya kita membuka kembali pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Mari kita renungi kembali, mari kita buka kembali ayat-ayat yang mengajarkan kita bagaimana menjadi umat yang baik, bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Bagaimana cara kita bisa belajar dengan baik, menghafal dengan baik agar tidak mudah lupa, dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar ilmu kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman semua, pedoman yang sudah Allah berikan ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat, untuk kaum-kaum yang hidup di era baginda Nabi saja. Namun, mukjizat ini, kitab suci ini, Allah jaga kemurniannya, Allah jaga keasliannya, hingga suatu saat nanti kita dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu saat nanti kita wafat, Allah masih jaga kemurnian dan keaslian dari kitab ini agar bisa dijadikan pedoman hidup. Bahkan Al-Quran ini bisa menjadi pemberat mizan kita, bisa memberikan syafaat kita di hari akhir nantinya. Syafi'an an ashabihi. Al-Quran bisa memberikan syafaat untuk para sahabat-sahabatnya, untuk mereka yang gemar mencintai, merenungi, mengamalkan isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Maka dari itu teman-teman semua, di momen yang berharga ini, di momen yang tepat ini, mari kita bersama-sama membuka kembali Al-Quran, memperbaiki muhasabah diri kita kembali. Mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mengamalkan, mencintai apa yang ada dalam Al-Quran. Kita harus bisa mengimplementasikan pedoman-pedoman hidup yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Paling tidak di tempat yang kita cintai ini, uwen wali songo kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk daripada bagian orang-orang yang ahli Al-Quran. Mereka-mereka yang diterangi di dunia dan diberikan cahaya di alam kubur nanti. Diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.